Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kabar buruk sahabat BN. Kabar yang benar-benar menakutkan kita. Investor asing ramai-ramai hengkang dari Indonesia. Ini tentu saja membuat kita menjadi terkejut dan menjadi gelisah. Sebab dalam kondisi negara kita seperti sekarang ini, kalau investor asing ramai-ramai keluar dari Indonesia, dapat kita bayangkan nanti bagaimana perekonomian bangsa kita. Sahabat BN, CNBC menurunkan berita di bawah judul Raksasa Global Ramai-ramai Hengkang dari Pasar Modal RI. Ada apa? Dalam berita diturunkan CNBC tanggal 17 Desember 2024 ini, dikatakannya bahwa raksasa global yang bergerak di industri pasar modal ramai-ramai memutuskan untuk hengkang dari Indonesia. Terbaru, manajer investasi raksasa dunia yang berbasis di London, Schroders, berencana menutup bisnisnya di Indonesia karena pihaknya ingin memangkas cabang yang berkinerja buruk sebagai upaya untuk meningkatkan kembali kinerja setelah serangkaian pendapatan yang mengecewakan. Setidaknya 4 perusahaan termasuk unit aset manajemen HSBC Allianz dan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk BBNI menyatakan ketertarikannya untuk hengkang dari Indonesia. Schroders Indonesia mengelola sekitar 70 triliun dana kelolaan dengan nyaris 2/3 terikat dalam kelas aset saham di pasar modal. Eksodus raksasa global. Sebelumnya, setidaknya terdapat 6 raksasa global yang melepaskan unit bisnisnya di pasar modal Republik Indonesia. Seluruhnya merupakan broker saham asing. Pertama, PT Citigroup Sekuritas Indonesia CSI, PT Morgan Stanley Sekuritas Indonesia asal Amerika Serikat, PT Merrill Lynch Sekuritas Indonesia asal Amerika Serikat, PT Deutsche Sekuritas Indonesia asal Jerman, PT Nomura Sekuritas Indonesia asal Jepang, dan PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia. Kalau melihat kepada apa yang terjadi ini sahabat BN, tentu saja kita patut mencemaskan kondisi ekonomi negara kita sekarang. Ada apa mereka kok ramai-ramai hengkang dari Indonesia, memutuskan menutup bisnisnya di Indonesia? Ada apa sebenarnya? Sahabat BN, kalau kita perhatikan trust yang dimiliki oleh investor-investor asing itu di suatu negara seperti negara Indonesia sangat tergantung kepada kondisi kepemimpinan negara itu sendiri. Kondisi politiknya, kondisi hukumnya, kondisi sosialnya, kondisi keamanannya, dan lain sebagainya. Itulah yang menyebabkan adanya kepercayaan investor asing untuk menanam modalnya di suatu negara, termasuk Indonesia. Apabila kepercayaan mereka tidak kuat terhadap apa-apa yang kita katakan tadi pada suatu negara, maka mereka tidak akan mau menanamkan modalnya di negara itu. Dia akan pindah ke negara yang mereka di sana memiliki trust, memiliki kepercayaan yang lebih dibandingkan negara yang mereka tinggalkan. Makanya sahabat BN, di suatu negara haruslah benar-benar hukum dapat dipercaya akan menegakkan keadilan. Politik bisa dipercaya benar-benar kondusif. Keamanan bisa dipercaya betul-betul menjamin. Kondisi sosial benar-benar
baik. Dan dalam melihat semua itu tadi, investor asing tentu akan menyorot tentang kabinet dalam rezim yang sedang memimpin negara tersebut. Ketika investor asing melihat orang-orang yang ada di dalam kabinet suatu rezim bisa mereka percaya akan mampu menegakkan semua yang kita sebutkan tadi, maka investor asing dia akan menanamkan modal di sana. Tetapi apabila investor asing melihat susunan kabinet dalam suatu rezim itu sulit mereka percaya akan benar-benar bisa bekerja dengan baik, maka mereka ragu menanamkan modalnya di negara itu, seperti negara Indonesia. Dengan demikian sahabat BN, harus kita akui susunan kabinet merah putih ini memang begitu diumumkan oleh Presiden Jokowi baru lalu, banyak para pengamat, para pakar yang menyambutnya dengan dingin. Tidak hangat sambutan publik begitu Prabowo mengumumkan susunan kabinetnya. Ini tentu beralasan mengapa dingin sambutan publik, sambutan para pakar dan pengamat terhadap susunan kabinet Prabowo yang diumumkannya itu. Antara lain kelihatannya pertama terhadap wakil presiden yang mendampingi Prabowo sendiri. Sejak awal pencalonan Gibran sebagai capres telah kontroversi, terutama ketika Mahkamah Konstitusi melahirkan putusan nomor 90 untuk karpet merah bagi Gibran maju sebagai capres. Berikutnya munculnya isu Fufu Fafa yang sangat berpengaruh di tengah-tengah publik terhadap Gibran selaku wapres. Karena isu Fufu Fafa itu menyeret nama Gibran. Dan sampai sekarang ini malah belum ada lagi kepastian siapa pemilik akun Fufu Fafa itu selain dari Gibran. Di samping itu juga ada beberapa orang anggota kabinet Prabowo yang dinilai oleh publik kontroversi. Ada yang sudah disebut-sebut tersangkut masalah hukum, kasus korupsi, tetapi tetap nongol di kabinet merah putih. Ada juga yang selama ini kelihatannya belum tampak sedikit pun rekam jejaknya, kecuali hanya dia bicara dengan nada yang kurang baik kepada lawan politiknya. Itu saja rekam jejaknya yang terlihat. Namun tiba-tiba dia menjadi anggota kabinet. Ada juga yang sama sekali tak ada terlihat selama ini, tetapi tiba-tiba dia menduduki posisi di kabinet merah putih. Dan semua ini tentu dipantau oleh investor-investor asing. Dan tentu saja negara manapun di dunia akan mendapatkan informasi tentang apa yang kita kemukakan tadi melalui badan-badan intelijen negara tersebut yang ada di Indonesia. Termasuk juga melalui jurnalis dari negara tersebut yang bertugas di Indonesia
yang selalu melaporkan perkembangan Indonesia melalui media mereka di negaranya masing-masing. Hal-hal itu tadi bisa saja membuat trust dari investor asing menurun di Indonesia, sehingga mereka memutuskan untuk keluar dari Indonesia membawa modal mereka. Dan kita juga melihat, sahabat WN, semenjak diumumkannya Kabinet Merah Putih ini telah memasuki bulan ketiga, nilai rupiah kita belum tampak bergerak naik, tetapi malah sebaliknya, makin anjlok, makin anjlok, sehingga sekarang ini telah melampaui angka 16.000 per US dollar Amerika. Ini tentu saja bisa menggambarkan kepercayaan dunia kepada negara kita, terutama dari sisi ekonomi. Sahabat BN, dengan ini tentu saja sudah saatnya agaknya negara kita melakukan evaluasi terhadap perkembangan yang telah dijalani oleh Kabinet Merah Putih selama beberapa bulan ini. Walaupun belum sampai 100 hari, tentu fenomena seperti ini perlu agaknya menjadi bahan evaluasi. Alasan bahwa ini kabinet kan baru berjalan, ini kabinet kan baru melangkah, benar agaknya alasan itu. Tetapi seharusnya dalam jangka waktu yang pendek ini, yang telah memasuki bulan ketiga ini, harusnya telah ada tampak geliat ekonomi di negara kita dari sebelum Kabinet Merah Putih terbentuk, terutama sekali dari sisi nilai rupiah. Tetapi malah sampai saat ini kita melihat perkembangan nilai rupiah kita masih saja belum lagi menggembirakan. Dan dengan rencana pemerintah menaikkan PPN menjadi 12% mulai Januari 2025 nanti, tampaknya sekarang ini berbagai bayangan menakutkan telah berada di depan kita. Antara lain bayangan PHK, bayangan harga-harga kebutuhan pokok akan melonjak, bayangan pengangguran akan semakin tak terkendali, telah tampak berada di depan kita. Sahabat BN, kita berharap ekonomi kita akan semakin membaik, akan berkembang, sehingga cita-cita Prabowo Subianto selaku Presiden Kepala Negara untuk pertumbuhan ekonomi mencapai 8% bisa menjadi kenyataan. Dan bukan seperti cita-cita Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 kita, yang berangan-angan pertumbuhan ekonomi 7%, tetapi sungguh jauh panggang dari api sampai di akhir masa jabatannya. Tentu saja bisa dikatakan berbagai alasan yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi 7% yang dikatakannya dulu itu tidak tercapai. Tetapi rakyat tentu tidak butuh alasan. Rakyat hanya butuh perkembangan ekonomi untuk kesejahteraan mereka. Demikian sahabat BN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.